Halo Sobat Kosan Aji, jumpa lagi dengan saya Himawan Resi dalam channel saya tentunya Gombong Pusaka Official. Apa kabar semuanya sobat-sobat dari seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara ke kutub selatan. Wah, sangat luar biasa. Semoga kita selalu semangat, semoga kita selalu diberi segala nikmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke sobat semua, wah kayaknya ini depan saya rame banget nih cut. Kayak pasar malam, banyak sekali endorse merebu. Bukan endorse sih sobat, ini semuanya dagangan sebetulnya. Dan ada yang berbeda di sini, begitu rame sekali. Ada apa sih sebetulnya? Jangan kemana-mana seperti biasa. Bikin kopi ya tentunya ya. Kalau nggak ada yang ngopi, kayak saya lehernya cengeng. Kalau ngopi ya bikin teh atau biasa susu cap nona. Jangan lupa siapkan sigaret atau rokok biar semakin maknyus. Tetap di channel saya, ikuti saya terus. Halo Sobat Kosan Aji, jumpa lagi. Nah ini sobat, banyak sekali abrak-abrak di depan saya, rungsep memang sobat semua. Ini kebetulan sesuai dengan tema hari ini. Kemarin di video saya beberapa hari yang lalu ada seorang rekan, sahabat, juga pecinta Kosan Aji bertanya kepada saya. Beliau adalah Mas Budi saja. Silakan teman-teman untuk subscribe YouTube beliau. Beliau bertanya kepada saya ketika dia mengomentari video saya, dia mengucapkan di situ boleh tanya tidak Ki? Dia bilang, Waki ini apa cuy? Aki-aki, saya masih muda, saya masih ciut. Jangan panggil Ki atau panggil Mas, jangan panggil Ki atau panggil Mbak, bahaya itu. Saya panggil Mas saja. Nah dia bertanya sebenarnya. Ini bisa dilihat di sini ya juga ya sobat ya, pertanyaannya, keris itu sebaiknya diwarangi atau cukup dibersihkan saja. Nah terus keris yang berpamor timbul atau keris yang berpamor tenggelam, yang SPK itu apa cuy? Bahasa gaul SPK YN SPK-nya yang berpamor tenggelam dan sebaliknya mungkin sebaiknya diwarang atau cukup dibersihkan saja. Makasih Ki atas jawaban dan keterangannya. Lalu dia menambahkan juga, saya sebagai pemula masih bingung bagi dia ketika menemui di lokasi sebuah keris, mungkin bukan janda desa ya nemu lokasi, jadi mungkin sebuah keris mungkin bagi dia. Setelah dibersihkan, bila kadang ada yang sudah muncul guratan pamor, ada juga yang belum, dan ada juga guratan pamor timbul, ada juga yang sekedar guratan tergambar di bilah. Mohon maaf dan terima kasih Ki. Sama-sama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Budi saja. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing. Apa yang kiranya bisa saya jawab akan saya jabarkan dengan tentunya versi saya ya, dengan sepengetahuan saya juga. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Budi saja. Oke, di depan saya ini sekarang ada yang namanya ini warangan, ada ini bahan-bahan warangan. Ini ada warangan grade A Yunan Cina, ini ada dari Jerman merek, ini ada dari kadal burik. Kenapa saya namakan kadal burik? Karena banyak kadal di Indonesia. Jadi ini kadal baik kadal itu ya, atau kadal burik paling burik dia. Seperti itu. Oke, sobat semua, sebelum kita bahas ini semua, saya kembali ke pertanyaan tadi Mas Budi, baik mana ya keris yang diwarangi atau tidak. Saya bingung sebagai pemula dan sebagainya. Banyak juga memang kita itu harus benar-benar merawat sebuah pusaka dengan sungguh-sungguh. Ibaratnya sungguh-sungguh itu bukan berarti indikasinya kita harus menuhankan, kita harus menyembah, itu bukan. Tapi
merawat benda tua itu sama juga kayak merawat mbok tua ya, langsung ngeri. Mbok tua dirawat ngeri guys, tapi kalau nggak dirawat, oh ya Anda pasti melirik ke yang ngeri ya. Jadi merawat benda tua itu lebih mengasingkan, dan kita harus benar-benar tahu bagaimana cara merawat benda tua, terutama keris, agar bisa terawat, terjaga sampai 7 turunan kita. Seperti itu sobat. Oke, di depan saya udah ada 2 keris. Saya coba buka dulu. Di sini ada satu contoh, satu keris yang sudah saya warangi. Ini adalah keris yang kemarin, Jalak Sangu Tumpeng. Ini saya taruh dulu. Dan di sini adalah keris Sabuk Inten. Dia masih putihan dan bersih, belum diwarangi. Oke, pertanyaan tadi baik mana gitu Mas Budi. Saya coba menjawab begini, sobat semua, terutama Mas Budi. Merawat pusaka itu adalah membutuhkan sebuah pengetahuan terutama, dan dia tidak hanya sekedar berdasarkan sebuah adat tradisi seperti itu sobat. Bagi saya ya, ini versi saya terangkan. Nah, kelestarian sebuah benda bersejarah, terutama keris atau benda-benda pusaka lainnya seperti tombak, pedang, yang memang sudah memiliki usia ratusan bahkan dia ribuan tahun lamanya, tergantung bagaimana kelestarian itu terjaga dengan cara kita merawat dan menyimpannya, kan seperti itu. Nah, ketika koleksi tersebut tidak dirawat dengan semestinya, otomatis tentu akan mempercepat sebuah kerusakan, karena dasarnya adalah dia besi yang didiamkan selama beratus tahun atau beribu-ribu tahun, pasti tanpa diadakannya sebuah perawatan pasti dia akan rusak. Sementara kalau rusak, kasihan anak cucu kita semua sobat. Masa nanti kelak anak cucu kita ketika mau lihat keris cuman hanya ada di internet, ini loh keris, tapi wujudnya mana udah nggak tahu. Sama halnya dengan ketika anak-anak saya juga mau lihat gajah mamut kayak apa, ya kan Cut? Itu loh di internet, tapi wujudnya udah nggak ada, itu udah punah. Atau contohlah benda lainnya yang memang sudah hancur, sudah punah, itu kan sangat disayangkan sekali sobat. Nah, di sini merawat koleksi benda bersejarah harus memiliki pengetahuan yang betul-betul sekali atau yang benar. Tidak cukup hanya mengikuti sebuah adat tradisi atau memang yang disebut dengan pakem. Apa yang lagi di era saat ini? Ketika era saat ini itu semakin cepat lajunya atau semakin serba canggih ibaratnya untuk mendapatkan sebuah informasi tentang akan suatu hal, itu akan sangat cepat didapat. Seperti itu menurut saya. Nah, mewarangi sebuah pusaka harusnya itu dengan tujuan menghindari sebuah korosi. Korosi itu adalah mengikis bila dia yang tadinya dia terlihat pulen, utuh, lumer. Pulen itu istilah besi ya sobat. Pulen itu kalau dilihat itu kayak apa pulen tuh? Pulen itu kayak kita ngelihat sebuah pagar, dia masih baru, itu masih pulen. Lumer itu istilah ketika diteteskan air atau minyak, dia kalis kayak sebuah tawas, itu air tawas itu disebut adalah lumer. Seperti itu, kita itu adalah menghindari korosi, hal-hal seperti tadi, tapi bukannya kita menambah korosi secara perlahan. Nah, seperti itu sobat. Karena ketika warangan ditambah dengan jeruk nipis, ini contohnya, ini ada warangan ditambah dengan larutan, perasan air jeruk nipis, kadar asam yang menempel di keris akan semakin pekat tentunya. Bisa jadi setelah beberapa tahun atau beberapa puluh tahun ke depan, saat kita membuka sebuah keris, dari warangannya bilanya bisa saja tinggal segiting itu selidi ya, rusak. Dan atau mungkin bisa berpori-pori yang tadinya, semua keris itu mempunyai pori-pori ya sobat. Yang tadinya dia pori-porinya kecil, bisa juga karena kita mewarangi dengan tidak benar, ini bahkan menimbulkan pori-pori yang besar. Jadi itu istilahnya apa?
kropos ya Jud, kropos, atau dia malah gerasak itu udah nggak pulen lah, udah keangkat besi dasarnya atas sudah keangkat, jadi dia gerasak istilahnya. Nah seperti itu. Karena kepekatan sebuah warangan, dia akan menyebabkan korosif. Bisa jadi setelah beberapa tahun tadi rusak keris kita. Hanya seperti itu. Nah, kenapa bisa rusak? Ya karena sifat asam akan mengkorosif sebuah besi. Atau keris yang tadi saya bilang lumer, pulen, dan lain-lain, setelah diwarangi kok malah jadi gerasak, berpori. Dan kita setelah dapat keris tadinya awalnya bagus di desa, ketika kita warangin kok besinya udah berbeda, gerasak, pori-porinya terlihat, terus seratnya jadi semakin terlihat. Itu sering terjadi seperti itu sobat. Nah disitulah memang pentingnya memberikan pengertian yang benar. Ayolah kita nggak usah menutup mata, nggak usah lah istilahnya memberikan informasi setengah-setengah secara tanggung, namun kita itu tidak menjabarkan apa yang harus kita lakukan seperti itu. Oke, pertama sobat semua, kenapa ya ibaratnya itu alasan adat turun-menurun itu harus selalu dijadikan sebuah kambing hitam seperti itu, sedangkan teknologi yang sudah begitu berkembang sangat pesat seolah diabaikan. Itu pertanyaan saya pertama untuk membalas jawaban dari Mas Budi ya tentunya. Saya rasa kalau saya pribadi ya saya malu. Kita seharusnya dengan negara luar pun yang begitu mereka menghargai budaya kita, begitu dia mempelajari asal-usul istilahnya sejarah kita, dia bahkan ikut menjaga dan ikut merawat nilai-nilai sejarah bangsa kita Indonesia ini. Mereka itu ikut merawat orang luar negeri. Saya malu seperti itu. Kenapa saya malu? Oke, pertama saya bahas mengenai tadi asam lagi kembali. Nah, asam itu sifatnya adalah korosif karena konsentrasi ion H+ itu kalau dalam rumus kimia ya, yang tinggi mendorong reaksi redoks dengan logam, menyebabkan oksidasi pada logam yang berupa pengaratan atau korosif. Itu yang kalau kita sering baca-baca, mungkin kita sering buka-buka buku atau internet saat ini, itu menjelaskan asam seperti itu. Nah, tingkat kemampuan asam di sini ini dia menyebabkan karat tergantung pada pH-nya. Karena semakin kuat asam, maka semakin rendah pH-nya. Maka semakin banyak ion H+ tadi, maka semakin cepat pula reaksi korosi ini. Oke, saya bakul warangan. Tapi kalau ditanya to the point, selera. Saya tidak bisa mengklaim harus diwarangi, lebih nikmat diwarangi, tidak diwarangi. Saya selera. Tapi kembali ke diri kita masing-masing dulu. Kita ngerti nggak nih? Kita paham nggak apa itu asam, apa itu warangan, apa itu arsenik, seperti itu. Kita harus paham dulu pengetahuan itu. Cobalah kita membaca. Apa yang dimaksud dengan zat-zat ini yang akan kita masukkan ke dalam sebuah besi tua tentunya. Ini disebut besi tua karena usianya memang sudah ratusan atau bahkan ribuan tahun lamanya. Seperti itu sobat. Nah, kembali ke tadi. Jeruk nipis ataupun jeruk lemon dan lain-lain, itu jeruk nipis ya yang ada dalam kandungan warangan ini, tentunya kita selalu memakai yang namanya larutan jeruk nipis. Ini termaksud dalam salah satu apa istilahnya ya, buah yang memiliki kandungan asam yang berasal dari asam sitrat dengan pH antara 2,3 sampai dengan 2,8. Nah, makanya itu kenapa saya selalu sedia
pH meter. Ini untuk mengukur keakuratan asam saya. Ketika ini terlalu asam, saya nggak berani karena akan menyebabkan rigis. Seperti itu sobat. Ini adalah alat salah satu kemajuan teknologi yang mungkin bagi saya pribadi ini menjadi pedoman di samping dengan kertas lakmus. Ini adalah satu pedoman saya di mana saya bisa mengukur sebuah kadar asam pada keris saya. Saya nggak mau ketika keris yang ada orang mewarangi ke saya, kok malah jadi kerisnya itu jadi rusak, malah jadi kerisnya itu gerigis, malah jadi kerisnya itu gerasak istilahnya besinya. Nah, oke sobat, saya ada pertanyaan. Apakah larutan jeruk nipis itu bersifat asam? Ketika ditanya seperti itu, saya menjawab ya. Larutan air perasan jeruk bersifat asam sebab mengandung asam sitrat atau dalam bahasa Latinnya sitrik asid, seperti itu, yaitu senyawa asam organik yang memiliki rumus senyawa. Dia mempunyai rumus kimia yaitu C6H8O7. Asam sitrat ini digunakan sebagai bahan untuk satu, penyedap makanan yang biasa kita kenal dengan sitrun. Kedua, bahan mencuci atau deterjen. Sitrun juga bisa, tapi sitrun yang fruit grade itu juga bisa untuk makanan, minuman biasanya. Tapi kalau sitrun yang biasa itu biasanya untuk mencuci atau deterjen atau pemutih. Karena mengandung rumus senyawa kimia C6H8O7. Seperti itu sobat semua. Lah, kenapa ada pertanyaan lagi? Ada sebuah penelitian dikatakan jeruk nipis itu bersifat basa. Nah, ini dari mana? Aku tanya seperti itu. Dia bilang gimana cuy? Lah kan ada nih mas, dia bilang meskipun rasa jeruk itu asam, tapi kok buktinya jeruk nipis itu ketika dimakan atau diminum dapat menetralkan asam lambung. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Berarti kan dia basa mas, nggak asam. Aku bilang, ntar dulu sebentar. Ini pembicaraannya mau mewarangi keris apa mau mewarangi daleman kita. Kalau kita minum warangan ini daleman, ya nggak tahu walau walam. Ini kita mau bicara yang mana dulu? Mewarangi keris sebagai benda atau menjadikan jeruk itu sebagai konsumsi manusia. Oke, pertama membahas anatomi tubuh. Anatomi tubuh manusia itu bagi saya pribadi ya sobat, merupakan salah satu karya Tuhan yang sangat luar biasa, sangat dahsyat ibaratnya. Entah apapun yang kamu makan, entah apapun yang kamu untal ibaratnya minum, alat tubuh kita itu bekerja dengan sangat efektif. Itu adalah sudah kuasa Tuhan bagi saya yang sangat luar biasa. Air jeruk nipis yang ditanyakan tadi bersifat basa, yang memiliki aslinya yang dibilang tadi sebelumnya sifat asam, namun ketika kita makan minum kok malah justru menjadi basa. Iya, karena air jeruk ketika kita minum masuk ke dalam tubuh kita, itu dapat membantu air liur dalam mencegah makanan. Ini saya baca di dalam forum sehat dokter. Ketika kita minum ya sobat ya, bukan ketika air ini ada di luar seperti itu. Ketika masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sebagai contoh sobat semua, air jeruk nipis ini memiliki rasa asam di lidah, namun memiliki sifat basa bagi tubuh karena di dalam proses pencernaannya, proses ketika kita minum, kita makan, dia itu dalam proses pencernaannya, si air jeruk ini tidak membutuhkan cairan asam lambung. Jadi dia masuk ke dalam tubuh itu menjadi basa. Mengapa bisa demikian? Walau alam bagi saya tidak menguasai di bidang itu. Mungkin ada rekan-rekan semua yang bisa menerangkan secara ilmiah atau bahkan di bidangnya sendiri yang dapat menerangkan tentang anatomi tubuh, mengapa air yang tadinya asam semacam jeruk itu masuk ke badan kita kok menjadi basah. Itu saya tidak menguasai, tapi dari yang saya baca demikian sobat semua. Nah, oke, sobat semua. Sedangkan bagaimana jika asam jeruk itu dibesi? Nah, ya saya bilang, ketika ini kita makan kok bisa jadi basah. Tubuh kita itu merubah semuanya.
Namun ketika dia di luar dan dia diteteskan di besi atau di unsur besi itu apa kimia nih Cut? Kau sekolah Cut? VE kalau ya. Besi lah, unsur besi. Berarti itu sobat semua. Itu bagaimana? Seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang, sobat semua, bahwasanya air perasan jeruk bersifat asam sebab mengandung asam sitrat yang disebut sitrik asid atau asam jeruk atau asid. Ini saya baca kembali melansir semalam itu di salah satu web toppr.com. Asid ini berasal dari kata Latin acidus yang berarti adalah asam. Kita bisa mengetahui sebuah larutan mengandung asam dengan kertas lakmus. Ada 2 jenis kertas lakmus. Kebetulan kertas lakmus saya habis aja deh. Habis maupun kertas lakmus tadi ada 2. Itu ada kertas lakmus merah dan ada kertas lakmus biru. Di situ kita dapat mengetahui tingkat keasaman suatu cairan atau menggunakan pH meter tadi seperti ini. Nah, pengetahuan inilah yang harus kita kejar agar benda-benda bersejarah itu tetap terjaga, terutama hubungannya dengan asam, dengan keris itu udah pasti ada dari zaman dahulu kala. Seperti itu sobat. Ibaratnya ini pengetahuan yang harus kita kejar. Mana yang lebih penting? Apa pengganti mungkin? Apa teknologi semakin canggih? Kita sekali search apa aja itu ada semua. Seperti itu. Ini yang harus kita kejar, harus kita jaga. Sekali lagi saya ungkapkan, untuk demi menyelamatkan pusaka-pusaka kita. Bukannya yang katanya mengikuti pakem leluhur tapi malah menjadi rusak atau membuat pinggirnya tadi yang tadinya mulus. Ini gini sobat, pinggir yang tadinya ini mulus, ini ketika kita masuk ke dalam warangan ada yang langsung gerigis itu dia kayak gergaji kecil-kecil, gerigisi pinggir yang tadi landep ini mulus kayak pisau dapur, itu langsung dia gerigis, itu dia kemakan dengan asam. Seperti itu. Ada yang tadinya awalnya pulen, saya bilang dia jadi gerasak. Bukan ini yang kita ikuti, bukan ini yang dimaui leluhur tentunya sobat semua. Kita dikasih ibaratnya keleluasaan zaman ke zaman, tentu teknologi semakin canggih seperti itu. Namun dengan kapasitas dan karakter yang sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Oke sobat, pernah lihat keris-keris Indonesia di museum luar negeri? Kalau saya lihat langsung sih belum sobat, tapi kalau saya nonton dari video channel rekan-rekan kita di YouTube, dari foto-foto saya sudah pernah. Nah seperti ini contoh-contohnya sobat semua. Ini adalah ibaratnya keris-keris yang tersimpan pada museum-museum di luar negeri, terutama di Belanda, yang sungguh sangat terjaga, yang sungguh sangat ibaratnya dia itu kecoes pun nggak boleh mungkin ya, ibaratnya kegores pun sama orang luar negeri itu nggak boleh, disayangkan. Bisa diperhatikan di sini, ini luar biasa, masih utuh sekali, masih belum ada gripis pun sama sekali. Inilah yang dia jaga. Dan pertanyaannya adalah, adakah yang mewaranginya seperti kita? So, seperti itu sobat. Apa yang kita lihat warangan, maksud saya mewarangi, kayaknya warangan saya, hasil saya pun itu tidak seperti hasil dari luar negeri. Mungkin mereka itu, orang luar negeri itu lebih paham dengan pakem leluhur kita ya. Atau mereka itu malah mempelajarinya jauh lebih dalam tentang asal-usul Indonesia, asal-usul leluhur yang ada di sini. Itu mereka selalu mempelajari, berlomba-lomba ingin mengetahui. Lalu bagaimana dengan tekniknya? Bagaimana dengan perbedaan bangsa kita sendiri? Itu yang kadang kita harus sayangkan. Mengapa bisa demikian? Nah, di sini mereka lebih mengedepankan dan memadukan antara pakem dan teknologi, sains, ilmu pengetahuan. Mereka mungkin lebih maju daripada kita. Mereka tidak menepis segala kemungkinan. Mereka punya dasar ilmu-ilmu yang memang mereka miliki. Mereka mengerti mana yang lebih baik digunakan, mana yang tidak. Alhasil, adakah keris-keris di museum mereka yang rusak?
Adakah yang dia gerigis, gerasak bilahnya? Ya, itulah mereka sobat. Dan inilah kita, inilah Indonesia. Nah, berkaitan semua itu dengan adat tradisi pewarangan. Seperti itu sobat. Sebaiknya kita sebagai generasi muda lebih bisa meneliti mengapa para pendahulu kita dulu membersihkan karat dengan air kelapa, lalu mewarangi dengan air jeruk dan arsenik. Loh, sekarang dibalik. Air kelapa kan asam, dan air jeruk di warangan juga asam. Katanya asam merusak bilah. Entar dulu. Yang benar merusak bilah jika tidak dinetralkan. Seperti itu sobat. Jangan asal main digebuk rata, ibaratnya kalau orang Jawa bilang apa Cut, jangan kebiah uyah ya Cut ya. Jangan selalu mengklaim pokoknya jangan asam, tidak boleh, ini merusak dan lain-lain. Wis lah, kita itu berpikir logis saja. Ada sifat asam, tentu ada sifat basa. Kedua-duanya diciptakan Tuhan untuk tujuan masing-masing. Jangan melabeli suatu adat tradisi yang sudah turun-menurun dengan kata merusak bilah, itu malah tidak boleh sobat. Tetapi kita di sini lebih mementingkan bagaimana meningkatkan pengetahuan untuk mencari cara agar adat tradisi berkembang ke arah yang lebih praktis dan sederhana, seperti itu. Itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita kejar sebagai generasi bangsa yang pewaris dari para benda-benda bersejarah di negara kita. Itu yang harus kita kejar. Misalkan zaman dahulu itu selalu pakai batu warangan. Ya, apa yang harus kita perbuat? Bisa aja kita jangan terpaku pada harus batu-batu warangan. Pada zaman dahulu mungkin belum populer di Indonesia untuk menggunakan arsen laboratorium. Makanya batu warangan yang dipakai, dan batu warangan itu istilahnya pun asalnya dari negeri China. China ketika mengadakan perdagangan, mungkin di situ dia menggunakan sebagai suatu hal dan dirasa dia bisa untuk membuat racun pada bilah keris, itu dipakai. Zaman dulu ya belum ada warangan seperti ini dari laboratorium, ini belum ada sobat semua. Nah, kenapa di era modern saat ini membuat air warangan itu bisa berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, bahkan dengan dalih menjaga sebuah tradisi? Lebih baik marilah ibaratnya kita berpikir, kita mencari cara gimana agar air warangan itu tidak terlalu asam, intinya agar bilah awet dan semuanya terjaga. Dengan apa tadi? Dengan menetralisirnya. Nah, saya dengan apa? Dengan basa tadi. Ada asam pasti ada basa. Kita harus menemukan itu. Seperti itu sobat. Salah satu contoh ada tradisi yang tadi saya bilang tadi itu dikambing hitamkan. Tradisi mewarangi setiap tahun contohnya. Itu nggak perlu dikambing hitamkan. Sekarang kalau kita tanya setiap tahun itu harus setiap suro. Nah sekarang kalau ditanya ada anak muda, loh kenapa mbah? Siapa yang nyuruh mutih setiap tahun? Dibilang gitu sama anak muda. Terus yang nyuruh marangi setiap tahun sopo mbah? Lah terus kita mau jawab apa? Tanpa didasari pengetahuan. Kok maranginya pakai itu mbah? Kita mau jawab apa? Paling jawaban kita cuma hanya jere si mbah ngono le, katanya mbah dulu seperti ini, caranya begitu. Mendekati bulan suro ya seperti ini. Lah kan lucu sobat. Pertanyaan dengan anak modern bertemu dengan orang kuno. Ini tradisi. Anak modern yang memberontak. Ada alat, ada kemasan yang menyerupai, yang bisa dan tidak merusak bilah sama sekali, menggores besi sama sekali, ada. Buktinya tadi di museum-museum di Eropa. Nah, di sini bagaimana menanggapinya? Mendekati bulan suro, mungkin alangkah baiknya kita menjaga dengan benar dan menjamas dengan tentunya pengetahuan yang benar juga agar tidak merusak. Seperti itu sobat semua. Oke, terutama Mas Budi saja. Sungguh pertanyaan yang luar biasa. Sungguh pertanyaan yang bagi saya
memang harus kita jawab, kita jabar. Ketika saya ditanya seperti itu, menurut kacamata saya pribadi, bukan kacamata ini ya, kacamata saya ini udah jadi duel ini Cut, ya kan? Menurut pribadi saya itu seperti itu yang saya jabarkan tadi. Kita harus mengetahui dulu apa. Saya memakai semua, tapi saya menggali selalu pengetahuan, menggali selalu ilmu. Jangan malas baca lah intinya. Kita cari. Bagaimana caranya asam tidak terlalu asam dan tidak merusak bilah keris. Baik mana antara diwarangi, ini tidak diwarangi, ini diwarangi. Selera. Karena zaman dulu tujuan mewarangi keris adalah untuk mematikan, karena memasukkan racun ke dalam sini. Tujuan zaman dahulu. Ketika logikanya ini keris ditusukkan, jebret. Ibaratnya orangnya kok bisa out seperti itu. Dengan apa dia? Padahal cuma hanya seperti ini, nggak seperti samurai. Ya karena ada racun yang berkandung di dalam sini. Racun itu berkembang dengan cepat di dalam tubuh manusia. Seperti itu. Tanya bagus mana? Keduanya bagus. Saya harus bagaimana? Selera. Yang penting gali terus ilmu pengetahuan. Saya pribadi ketika ditanyakan ke saya lebih suka putihan. Walaupun saya bakul warangan. Kenapa saya suka putihan? Saya selalu menjaga bilah kerisnya agar tidak mudah korosif. Intinya seperti itu. Dengan apa yang saya ketahui tentang zat asam dan apa yang saya ketahui tentang cara menetralkan asam tersebut, saya tetap memilih untuk tetap putihan, sobat. Bagi saya seperti itu. Zaman sekarang, contohnya, ya nggak bisa dinikmatin mas, orang anu keris putihan, jenengan tahu dari mana itu di keris jenengan itu ada label-labelnya kemarin itu, kok bisa tahu pamor, kok bisa ini. Saya tukang warangan. Ketika kita mencuci sebuah keris, ketika kita merendam sebuah keris untuk melakukan pemutihan, di situ pasti sudah tercipta sebuah pola pada keris di dalam rendaman. Polanya kan bisa salah ketika ditanya orang. Oke, kita anggap salah. 70-30% saya salah, 70% saya benar. Atau oke, 50-50, 50% saya salah akan pamor, 50% saya benar tentang pamor. Lantas ketika saya menamai keris saya dengan pamor ini, dan dengan ini tujuannya tidak untuk saya pertontonkan atau tidak untuk saya pamerkan, ini sebagai saya jaga benar-benar di dalam lemari, tidak saya keluarkan hanya untuk saya pribadi. Buat apa? Hanya saya menikmatinya. Anda tidak menikmati, mungkin keris saya putih, tapi saya pemilik saya pribadi, saya menikmati. Jadi sah-sah saja. Ini sambil ajan, sobat. Sebentar lagi saya lanjutkan, tanggung. Dan zaman saat ini ketika nanti kalau keluar putih itu bisa ada karat. Oke, banyak minyak zaman saat ini. Ada minyak apa cuy? Mesin jahit. Itu bisa meredam karat. Ketika sudah putih kita kasih minyak mesin jahit. Ada satu lagi saya punya. Ini promosi loh guys. Saya pakai ini selalu. Ini adalah WD-40. Dia minyak apa yang tadinya memang untuk menghilangkan kelembapan, menghentikan bunyi derit, membersihkan, melindungi dan segala macam. Ini yang saya pakai ketika saya mutih, saya semprot WD. Hasilnya ini selama bertahun-tahun pun hasil tidak karatan, tidak ada satupun karat. Kenapa? Karena saya setiap membersihkan keris bukan hanya bilah yang saya bersihkan, tapi pendok di dalam sini, di dalam pendok gandar ini saya buka, saya semprot air, saya bersihkan sampai karatnya semua hilang. Saya jemur. Kalau bisa dibuka semua, malah kita buka, kita setel lagi, karena memang banyak karat dari entah abad berapa di dalam sini, sobat semua. Ini harus kita bersihkan. Percuma kalau kita bersihkan ini, ketika kita masukin ke dalam, di sini masih kotor, ya pasti akan kotor lagi. Nah, banyak teknologi saat ini yang menjanjikan ibaratnya minyak-minyak yang kualitasnya itu bagus-bagus, di atas WD mungkin lebih mahal, dan dia benar-benar melindungi besi dari korosif karat. Dan ini yang saya pakai selama 7-8 tahun, dan nyatanya memang keris saya masukkan lemari tidak ada sedikit pun yang berkarat. Kenapa bisa tidak berkarat? Karena tidak saya pegang tangan, sobat. Kenapa dipegang tangan itu bisa berkarat? Nah, ini dia.
Tangan manusia itu mengandung asam, terus apa lagi, Jod? Garam, dan lain-lain dari keringat kita. Ketika besi kita tempel tangan, celep, ini tidak segera kita bersihkan, dalam waktu seminggu, 2 minggu, pasti akan ada cikal bakal karat di besi yang telah kita pegang. Itu yang kita jaga. Jangan sampai keris yang sudah bersih itu kepegang tangan, itu akan menimbulkan karat walaupun sudah dilapisi dengan berbagai macam jenis. Atau ada yang bilang dengan Cera Alba, itu ada yang bilang dengan WD. Saya selalu memakai ini. Juga saya memakai minyak Singer, mesin jahit, untuk melindungi besi ini ketika sudah diputih agar tidak menimbulkan karat. Oke, seperti itu rekan-rekan semua, sobat Tosan Aji dimanapun, terutama Mas Budi, itu jawaban saya. Mungkin saya hanya bisa menjabarkan seperti itu. Mengenai apa aja mereknya, ini kayak jadi endorse ya, Jud. Ada warangan, ini saya semua sedia. Namun ketika dibilang saya menganjurkan tidak, itu selera Anda. Bagaimana pengetahuan Anda menanggapinya, saya hanya bilang itu, sobat semua. Warangan saya masih warangin, tapi jujur ketika keris leluhur saya, keris yang memang dari leluhur mbah saya tidak akan warangi. Karena apa? Karena ada suatu alasan sendiri dengan pengetahuan saya yang memang saya menjadikan sebuah prinsip. Hanya itu, that's that. Enggak ada lain-lainnya. Udah, warangan bagus, seni, oke. Hanya seperti itu. Oke, sobat semua, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Mungkin inilah penjabaran saya yang baik dimasukkan, mungkin menjadi sama-sama kita saling belajar. Kalau yang tidak baik atau saya dianggap mengarang dan lain-lain, saya mohon maaf, karena manusia adalah letaknya sebuah kesalahan. Mari kita sama-sama saling berbenah, bukan hanya saling menghujat, namun memberi arahan. Kalau nggak baik, ya pakai ini nggak baik, pakai yang baik ini. Nah, kalau menurut Anda baik ini, dasarnya apa? Seperti itu. Jadi kita harus saling berbagi. Nggak ada ruginya kita berbagi, karena ilmu itu akan selalu kita dapat. Bagaimana cara kita menjalani sebuah kehidupan. Seperti itu, sobat semua. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak bagi sobat setia yang telah menonton channel saya, mendukung saya, Mas Budi saja. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan jika ada pertanyaan lainnya, bisa langsung saya jawab di komentar, atau nanti saya adakan ibaratnya langsung saya babar secara panjang lebar seperti ini. Terima kasih, salam rahayu, salam budaya.